Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya hari ini? Anda yang saat ini masih ketakutan didatangi debt collector, ada yang ketakutan disebar data, ada yang masih takut dimasukin datanya ke slick OJK. Kalian harus tetap semangat, apapun yang terjadi ketika kalian gagal bayar di aplikasi pinjaman online, kalian tidak perlu takut yang berlebihan. Oke, kali ini saya akan membahas tentang gagal bayar di 27 pinjaman online legal, yaitu ada Akulaku, Kredipo, Julo, Uangmi, ada Kami, EasyCash, Pinjam.U, Uatas, Indosatku, pokoknya pinjaman-pinjaman online legal yang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Apa yang seharusnya Anda lakukan ketika kalian sudah terlilit hutang di 27 pinjaman online legal tersebut? Silakan simak videonya sampai habis. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang selalu support channel ini, selalu mendukung channel ini, dan selalu menantikan setiap video yang saya upload berikutnya. Saya doakan kalian tetap sehat selalu dan selalu diberi kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, ketika Anda mengalami yang namanya gagal bayar di 27 pinjaman online legal OJK, yaitu ada Akulaku, Kredipo, Uangmi, Julo, Pinjam.U, Uatas, terus EasyCash, pokoknya banyak sekali jumlahnya, ada 27 pinjaman online legal OJK. Kenapa disebut legal? Karena sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Bagaimana cara-caranya? Ketika kalian mungkin yang saat ini gagal bayar di beberapa pinjol legal, ya, di antaranya yaitu ada Akulaku, Kredipo, ada Kami, EasyCash. Itu hal yang paling menakutkan untuk kalian itu ada 3. Yang pertama didatangi debt collector, yang kedua takut disebar data, yang ketiga takut data-datanya masuk slick OJK. Itu pasti sangat ditakuti, terutama didatangi debt collector. Padahal yang namanya gagal bayar di aplikasi pinjaman online, mau puluhan, mau ratusan pinjol juga, itu solusinya bukanlah dari luar, bukan dari OJK, bukan dari SWI, bukan dari pemerintah, bukan. Solusi gagal bayar itu sebenarnya simpel sekali. Jadi kalian kalau sudah terlanjur menjadi nasabah pinjol, sudah tidak mampu bayar, sudah telat bayar, bahkan sudah gagal bayar, itu solusinya ada di diri Anda sendiri. Sebagai contoh, kalian misalkan diteror nih oleh DC pinjol Akulaku misalkan. Kalian mau mengajukan pengaduan misalkan ke OJK. Silakan kalian coba apakah ditanggapi dalam waktu singkat atau justru malah terabaikan, atau mungkin memang tidak pernah ditanggapi gitu. Jadi sebaiknya kalau kalian sudah terlanjur diteror, disebar data, solusinya yaitu yang pertama adalah stop pembayaran. Stop semua pembayaran di pinjaman online tersebut. Walaupun 27 aplikasi pinjaman online, ketika ada satu aplikasi pinjaman online yang meneror kalian dengan kata-kata yang kasar, dengan kata-kata penekanan, caci maki dan sebagainya, itu sudah saatnya saat itu pula kalian stop semua pembayaran pinjol tersebut. Itu solusinya yang pertama ya. Jadi kalian tidak usah takut, wah gimana nanti bunganya bertambah. Yang namanya utang, yang namanya telat bayar itu pasti bunganya berjalan. Tapi kalian jangan berpikir ke situ. Kalian pikirkan dulu apakah kalian memang mampu bayar atau tidak. Kalau kalian mampu bayar, ya silahkan kalau mau dibayar. Tapi ternyata karena kalian sudah tidak mampu bayar, tidak punya uang untuk bayar, untuk makan saja susah, ya sudah. Itu sudah tidak mungkin kalian melakukan pembayaran. Jadi solusinya stop semua pembayaran, apalagi kalian sudah dicaci maki, disebar data, diancam akan dipenjara dan sebagainya. Pokoknya banyak kata-kata binatang yang keluar dari debt collector pinjaman online. Dari situ udah langsung stop bayar aja, nggak usah dibayar. Biarkan saja resikonya apapun, nanti kalian hadapi saja. Karena tidak ada yang berat resiko gagal bayar di aplikasi pinjaman online itu. Yang berat itu adalah pikiran kalian sendiri. Karena malu, karena takut diketahui keluarga, takut diketahui tetangga, takut diketahui orang-orang sekitar, sehingga kalian berusaha menutupi semua itu. Itulah yang membebani pikiran kalian sehingga kalian ketakutan. Padahal yang namanya gagal bayar itu tidak ada yang berat lah istinya. Biasa-biasa saja toh, yang punya utang bukan hanya kalian saja. Banyak orang yang punya utang.
Mereka ya kalau mampu bayar ya silahkan kalau mau dibayarkan. Kalau sudah tidak mampu bayar, coba Anda mau bayar pakai apa? Kalau Anda bayar hutang dengan cara berhutang, itu sudah tidak sehat, itu akan menghancurkan hidup kalian suatu saat nanti. Makanya saya selalu melarang, kalau kalian sudah tidak mampu bayar, jangan coba-coba bayar hutang dengan cara meminjam lagi, dengan cara berhutang lagi ke kanan, ke kiri, ke bank, ke leasing, ke pinjaman online apalagi, itu sangat dilarang sekali. Kalau kalian sudah merasa, wah, saya udah nggak mampu bayar nih, udah stop aja pembayaran, apalagi sudah dicaci maki. Bukan saya mengajarkan kalian untuk tidak bayar hutang, tetapi kalau kalian sudah tidak mampu bayar, jangan coba-coba membayar hutang dengan cara berhutang kembali. Itu bukan malah menyelesaikan, maka akan menghancurkan hidup kalian. Tidak akan menyelesaikan masalah, justru menumpuk permasalahan kalian. Hutang semakin besar, akan sulit terlunasi. Jadi sekali lagi buat teman-teman semua yang gagal bayar maupun yang telat bayar di 27 pinjol legal, solusinya hanya satu. Pertama yaitu tadi, jangan sampai kalian takut yang berlebihan, terus jangan sampai kalian terlalu berpikir yang aneh-aneh yang tidak mungkin terjadi udah dipikirin. Nggak perlu lah, itu yang terpenting kalian enjoy saja dengan kehidupan kalian sehari-hari. Lupakan semua pinjaman online, seolah-olah pikiran kalian itu ketika kalian belum mengenal pinjaman online. Nah, kalau kalian berusaha berpikir ke situ ketika kalian belum mengenal pinjaman online dan fokus dengan aktivitas sehari-hari, fokus dengan keluarga, fokus dengan mencari uang untuk mendapatkan peluang-peluang rezeki yang lain, itu udah hal baik untuk kalian. Kalau terus-terusan berpikir pinjaman online, aduh saya belum bayar nih gimana, takut diteror, takut didatangi, takut disebar data dan sebagainya. Kalau kalian masih berpikir ke situ, maka hancurlah hidup kalian. Hilangkan semua pikiran masalah debt collector, pinjol, didatangi debt collector, sebar data, slik OJK dan sebagainya. Hilangkan semua itu, jangan dipikirkan. Yang harus dipikirkan yaitu mencari rezeki, mencari uang untuk membangun masa depan kalian itu. Jangan sampai takut nih didatangi debt collector, malu sama tetangga, malu, udahlah kalau udah gitu hancurlah hidup kalian. Itu gimana nanti urusan nanti ya didatangi debt collector, ya terserah mereka mau datang mau enggak juga. Yang terpenting kan kalian, intinya masalahnya kalian sudah tidak sanggup bayar, bukan tidak mau bayar. Pokoknya satu, jangan sampai coba-coba gali lubang tutup lubang. Membayar utang satu, minjam ke utang yang lain, itu tunggu kehancuran hidup kalian. Tunggu. Kalian harus melunasi utang itu. Kalau kalian mau berhenti berhutang, tapi kalau kalian hobi berhutang ya silahkan. Terus aja berhutang. Ini udah berhutang di sini, membayar ini, berhutang ke sini, bayar ke sini terus, itu tidak akan berhenti sampai kapanpun juga. Akan menghancurkan hidup kalian. Jadi penghasilan kalian sehari-hari itu hanya habis untuk membayar utang, bukan untuk makan. Coba kalau kalian tidak punya utang, menyetop semua pembayaran pinjol. Setiap penghasilan kalian walaupun sedikit, walaupun 10.000 sehari, atau 1 juta sehari, atau 100.000 sehari, pokoknya semua penghasilan kalian sekecil apapun bisa untuk makan. Tapi kalau kalian terus gali lubang tutup lubang di aplikasi pinjaman online, sebesar apapun penghasilan kalian akan habis untuk membayar pinjol tersebut, untuk membayar utang tersebut. Jadi sebaiknya udah dari sekarang berhenti saja berhutang. Kalau kalian sudah tidak mampu bayar, jangan memaksakan gali lubang tutup lubang. Gali lubang tutup lubang itu bukan solusi, justru adalah biang dari masalah yang suatu saat nanti akan menjerat kalian ke lingkaran hutang yang semakin besar. Jadi kalau kalian saat ini mengalami yang namanya gagal bayar di 27 pinjaman online legal, solusinya ringan, solusinya santai, nggak usah beribet, nggak usah pusing, nggak usah mikirin lagi pinjol. Kendalikan dan kuasai rasa takut. Karena mau didatangi debt collector, mau gimana, itu udah resiko kita gagal bayar, yaitu sebar data mungkin bisa saja terjadi. Terus masuk slik OJK, mungkin juga ada pinjol yang masuk slik OJK. Terus juga didatangi debt collector, mungkin juga itu bisa terjadi. Tapi kan tidak semua hutang di pinjol itu didatangi debt collector. Yang terpenting kalau debt collector datang, hadapi kalau kalian ada di rumah. Kalau nggak ada di rumah ya gimana mau menghadapinya gitu.
Gak usah terlalu mengikuti cerita, alur, ataupun drama-drama yang selalu dikirimkan oleh debt collector pinjaman online melalui chat WA, melalui SMS, melalui email. Jangan ngikuti terus ke situ. Lebih baik kalian lupakan semua itu, lupakan debt collector, lupakan pinjaman online, lupakan semuanya. Kalian fokus dengan kehidupan kalian sehari-hari seolah-olah tidak pernah meminjam uang di aplikasi pinjaman online. Itu solusinya. Tujuannya saya bilang seperti itu agar kalian lebih sehat. Pikiran kalian lebih sehat, mental kalian lebih kuat. Kalau terus-terusan tiap hari mikirin pinjol, mikirin gali lubang tutup lubang, mental kalian akan rusak lama-lama. Pikiran kalian akan rusak, tidak akan bisa fokus. Keluarga bisa berantakan, pokoknya akan sangat bermasalah lah. Kalau berurusan dengan pinjaman online itu akan banyak masalah. Solusinya yaitu lupakan pinjaman online, stop semua pinjaman online ketika kalian sudah dicaci maki. Lalu setelah itu kalian jangan coba-coba lagi meminjam uang di aplikasi pinjaman online untuk membayar hutang yang sebelumnya. Semoga sharing ini bermanfaat, dan buat teman-teman yang saat ini sudah terlanjur terlilit hutang di aplikasi pinjaman online, kalian harus selalu menguatkan mental dan jangan sampai berpikir terlalu jauh, yang berpikir yang akhirnya justru mencelakakan hidup kalian. Jangan mengikuti alur cerita atau drama yang dikirimkan oleh DC pinjaman online melalui chat WA. Lupakan semua itu. Kalau misalkan kalian mau, tinggal reset aja HP kalian dan ganti nomor handphone kalian dengan nomor yang baru. Dari situ kalian bisa memulai hidup yang baru dengan fokus membangun masa depan kalian yang lebih baik. Dan buat teman-teman yang saat ini mungkin ada yang masih belum tahu yang namanya pinjaman online, masih ada yang belum mengenal pinjaman online. Ketika kalian melihat iklan pinjaman online, jangan sampai terjebak, jangan sampai kalian punya niat untuk meminjam uang di aplikasi pinjaman online. Karena ketika kalian berusaha untuk meminjam di satu pinjaman online dan kalian tidak paham aturan utang piutang yang ada di aplikasi pinjaman online, kemungkinan kalian akan kedepannya akan ketagihan dan semakin meminjam, semakin besar hutang kalian, dan disitulah kehancuran hidup kalian akan dimulai. Jadi usahakan jangan pernah meminjam uang di aplikasi pinjaman online jika kalian tidak paham betul aturan utang piutang yang ada di aplikasi pinjaman online tersebut. Semoga ini menjadi motivasi dan menjadi manfaat buat teman-teman semuanya yang saat ini sedang kesulitan karena gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Dan selalu yang harus kalian lakukan ketika sudah terlilit hutang di aplikasi pinjaman online, memohon ampunlah pada Allah dan meminta pertolongan sama Allah agar diberikan solusi terbaik atas segala permasalahan yang kalian hadapi yang berkaitan dengan pinjaman online tersebut. Oke, sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.